Jadi praktek sekalian. Jadi praktek sekalian. Artinya kalau itu bisa diterapkan, tentu tidak bisa di semua sekolah, saya yakin ya. Karena Tapi nggak semua sekolah punya fasilitas yang sama. fasilitas yang sama. Tapi di Indonesia bukan tidak mungkin itu bisa diterapkan. Nah, tadi BPKI bilang, kalau di satu tempat sudah sukses begitu, nah baru tuh dikasih ke tempat yang lain. Gimana caranya? Gitu. Makanya jangan semuanya terus dilempar sebanyak-banyaknya, terus kemudian kejadiannya banyak yang seperti ini kan. Iya, kan udah ada iklannya. Apa tuh? Buat anak kok coba-coba. jadi jangan coba-coba kalau buat anak gitu. Jadi harus serius. Harus serius karena ini masa depan kita. Masa depan Indonesia ada di sana. Ya, ada lagi videonya nggak? Ada lagi? Kita masih ada satu deh kayaknya. Kalau ada lagi? Masih ada nggak? Nah, ini dari wakil kepala bagian yang baru bagian yang baru. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus sehingga program yang luar biasa yang bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini tetapi juga bisa diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang dari karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat. Kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya. Ini bisa kita pahami mungkin, Mas, karena kalau disajikan jam 12 siang dengan jumlah yang sangat banyak, tidak mungkin dimasak jam 9 pagi. Nggak mungkin. Dimasaknya pasti dari dini hari. Pasti. Ya. Bahkan saya pernah ngelola catering, bantu ibu ngelola catering itu pelanggannya itu sekitar 300 orang. Itu jam 2 malam udah jalan. Bayangkan tuh, jam 2 malam untuk makan siang. Bayangkan. Itu buat 300 orang, Mas? Bukan 300. Gimana ini kalau 1000? 1000 orang. Effortnya luar biasa. Itu nggak gampang memang. Iya. Dan itu lebih dari 12 jam. Atau lebih dari 6 jamnya makanan udah basi. Makanya. Ini memang perlu tata kelola yang baik secara teknis, terus pengawasan, yang tadi kolaborasi. Ya, kalau menurut saya sih simpelnya begini aja ya. BGN datang ke sekolah. Kita mau memberikan makan siang gratis selama 1 tahun. Benar. Ini kita serahkan ke sekolah, coba dipilih catering yang udah biasa ngelola di sini, serahin mereka. Pasti mereka pro kan? Pasti mereka dukung dan lebih enak kan. Jaraknya dekat, tiap sekolah lagi kasih gitu. Jadi begitu aja gitu. Jadi jangan di-pool di satu tempat. Buat apa yang kayak gitu? Jadi tujuannya yang penting kan anak-anak makannya bergizi. Betul. Itu artinya diserahkan ke market ya, ke market yang ada ya, market yang profesional. Yang profesional. Ya mungkin di mix bisa sih, Mas. Kalau misalnya ada kekhawatiran ada permainan, ya udah kan jelas kan. Sekolah-sekolah itu kan juga punya pengalaman untuk vendor-vendor kan punya pengalaman. Dikasih KPI aja. KPI aja jelas aturannya gimana. Ada yang memang langsung, jadi ada dapur yang dikelola langsung oleh BGN. Ada dapur yang dikelola oleh Mandiri, swasta atau apapun namanya ya. Ada yang dikelola oleh sekolah. Dan orang tua yang memang punya kemampuan untuk itu. Bener-bener. Itu 3 jenis. Karena kalau ini cuma semua dikontrol di satu tempat yang semua dari BGN, pasti kewalahan pasti. Udah kewalahan. Belum sertifikasi tadi, belum ngontrolnya, belum gimana BGN punya. Belum kan habis makan. Iya. Makanannya kan ada tempatnya. Betul. Tempat kan mesti dicuci. Nah, itu. Nyucinya gimana? Itu sopo. Jangan-jangan cuma disiram-siram begini doang. Iya. Terus sendoknya bagaimana? Makanya. Gitu. Jadi memang ini harus ada
kategorisasi. Benar-benar. Tidak bisa sendiri. BGN semua kontrol satu komando nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Harus tadi ada tipe-tipe Ya, ya. SPPG itu sesuai dengan kebutuhan di Sebenarnya kayak masyarakat. tipe rumah sakit ya? Iya. Ada rumah sakit, ada Kelas A. klinik, kayak misalnya Iya. kelas A, Iya. ada klinik kelas A, Iya. kelas B, Iya. kemudian ada puskesmas. Itu malah jauh lebih enak tuh kayak Efektif. gitu. Jadi kalau tidak mampu, misalnya yang paling ujung nih, yang tipe paling rendah nih, yang misalnya kemampuan dia cuma 100 maksimal. Terus kemudian dia diserai lagi 200, ya kalau dia nggak mampu ya harus dibantu sama yang ya. tipe di atasnya gitu, yang market gitu. Kalau ini yang mandiri misalnya sekolah sama orang tua. Kan ya saya hanya mampu di sekolah saya sendiri aja. Nah, kalau misalnya diserai satu kecamatan atau satu kelurahan, yang ini nggak mampu. Iya, nggak mampu. Nah, harus gandeng market tuh yang mandiri, misalnya swasta lah ya. Iya. Nah, kalau ini ya semua tetap dikontrol oleh BGN, gitu. Sebenarnya Ada supervisi lah. kalau merata begitu, Akan bagus. bagus dan ekonomi tumbuh tuh mas. Bagus, ekonomi tumbuh dan bisa penyerapannya cepat. Saya yakin itu. Mungkin Oke. itu yang jadi menarik lah ya. BGN sudah mulai membuka diri ya, Ya, maksudnya itu yang tidak penting, eksklusif. Terus kemudian pemerintah juga mengakui bahwa ayo kita ini bareng-bareng, nggak mungkin sendiri. Yakin, saya nggak Dan- mungkin sendiri. Sekali lagi kita tegaskan buat para pejabat, jangan membanding-bandingkan dari sekian ribu Hanya dua, hanya 10. yang kena hanya 10. Please Nggak dah. bisa, nggak bisa. Please, ini soal nyawa. Ya. Jangan malah membuat masyarakat jadi antipati, ambil hatinya masyarakat. Ya. Yang disampaikan Pak Kepala KSP, Pak Kepala BGN udah mulai rendah hati, Ya, mengakui kesalahan, mengakui ada kelalaian, akan melakukan evaluasi dan kita menunggu ya, hasilnya, apa yang akan dilakukan. Tadi kita udah banyak menyarankan jangan ingin semuanya langsung serentak. ya. Per daerah atau per sekolah, evaluasi, pilot project, mana yang paling membutuhkan. Kalau ada kelurahan isinya sekolah swasta mahal, ya Ya nggak perlu ngapain di dipaksain. situ? Mereka udah bisa cari makan sendiri. Iya. Mereka jangan kan makan. Mobil aja antar jemput. Kalau soal makan mah soal gampang buat mereka. Mereka udah gitu. Jadi itu udah- bisa prioritasnya nanti. Betul. Gitu. Jadi fokusnya dulu sama tempat-tempat yang memang membutuhkan, kemudian kualitas masaknya juga yang benar. Betul. Itu yang paling penting supaya kita nggak lagi Ada masalah begini. masalah kayak begini. Kita sedih lihat anak-anak Sedih, betul. anak-anak diinfus teriak sakit muntah tuh saya nggak Iya. pegang lihat. Karena kita semua punya anak-anak. Iya, wajar Di kalau sekolah. jadi jangan salahkan rakyat aja, jangan Iya. salahkan publik aja. Iya. Publik wajar merespon begitu karena dia melihat anak-anak dibopong gitu untuk sesuatu yang dia juga Iya. kayak nggak ada pilihan. Betul. Ini makan ya, gitu. Iya, iya. Ya mereka harus makan. Begitu mereka makan, kita belum ngerasainnya jadi orang tua yang anaknya keracunan. Betul. Wah, Wah, nggak bisa kita tidur mah Pak, nggak Bu. bisa tidur. Gitu, nggak bisa tidur. Jadi jangan meremehkan soal Ya. jumlah dan membandingkan Betul. yang soal kayak begitu. Jangan. Iya. Ini saran kita aja nih. Jadi ya itu negara ini terlalu besar untuk diselesaikan pemerintah sendirian. Iya, benar. Mas, dengan segala masalahnya ya. Iya. Karena kita itu kan filosofinya kan gotong royong. Harus bersama-sama, nggak mungkin bisa. Ya. Iya. Itu kuncinya. Oke. Dan satu lagi yang memang kalau ada dugaan sabotase itu harus serius. Ini harus dilokalisir, diusut serius. Jangan sampai harus ada efek jerah. Iya. Kalau ini naikkan ke proses hukum. Iya. Kalau memang ada Jangan jadi kesengajaan. isu-isu doang ya. Jangan jadi omon-omon gitu. Nah, gitu. Oke. Sip. Oke, Mas Bung. Oke. Thank you. The comment kita The terhadap comment satu cukup hari ini? peristiwa MBG yang kemarin banyak orang keracunan karena tidak higienisnya makanan atau ada hal penyebab lain. Sampai ketemu di live reaction The Comment minggu depan. News. Berikutnya. Bye-bye. Bye.